Bolehkah seorang mendatangi kuburan kemudian mendoakan kebaikan kepada si mayit? Kalau dia ingin mendoakan kebaikan untuk si mayit, tidak mesti dia datang ke kuburan. Dia doakan di mana saja. Ya Mas ya, dia doakan di mana saja. Justru mengkhususkan datang ke kuburan untuk mendoakan, ini bisa masuk di dalam bid'ah. Yang ada itu seorang ke kuburan adalah untuk mengingat apa? Mengingat akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Sani Uye, channel YouTube yang selalu berusaha meluruskan pemahaman yang melenceng dari kebenaran ajaran agama Islam. Kali ini kami akan menanggapi ceramah dari salah satu Ustadz Wahabi, tiada lain tiada bukan. Dia adalah Zulkarnain Al-Wahabi. Dalam salah satu video yang sudah beredar di YouTube, Ustadz Zulkarnain Al-Wahabi ketika ia mendapat pertanyaan dari salah satu jemaahnya, pertanyaan tersebut sebagaimana berikut. Bolehkah seseorang mendatangi kuburan kemudian mendoakan kebaikan kepada si mayit? Jadi pertanyaannya ini teman-teman, bolehkah seseorang mendatangi kuburan kemudian mendoakan kebaikan kepada si mayit? Ternyata jawaban dari Ustadz Zulkarnain Al-Wahabi ketika ia mendengar pertanyaan tersebut, malah jawabannya sangat ngawur sekali dan tidak sesuai isi pertanyaannya. Ustadz Wahabi ini, yaitu Zulkarnain, malah dia menjawab begini, kalau dia ingin mendoakan kebaikan untuk si mayit, gak mesti dia datang ke kuburan, dia doakan di mana saja. Justru mengkhususkan datang ke kuburan untuk mendoakan, ini bisa masuk di dalam bid'ah. Yang ada itu, seseorang ke kuburan adalah untuk mengingat akhirat. Astaghfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengar jawaban dari Ustadz Zulkarnain Al-Wahabi tersebut, kami sangat merasa kasihan sekali kepada jemaahnya yang sudah membenarkan jawaban ngawur tadi. Jawaban Zulkarnain ini sangat tidak sesuai dengan isi pertanyaannya. Saya ulang isi pertanyaannya. Pertanyaannya begini, bolehkah seseorang mendatangi kuburan kemudian mendoakan kebaikan untuk si mayit? Seharusnya jawaban dari Ustadz Wahabi Zulkarnain itu adalah boleh, dan bahkan hal tersebut sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Sebab Islam itu sangat menganjurkan semua pemeluknya untuk berziarah kubur dan mendoakan ahli kubur. Walaupun kita semua sebenarnya sudah tahu teman-teman bahwa mendoakan mayit itu tidak harus pergi ke kuburannya. Dimanapun boleh-boleh saja kita mendoakan ahli kubur kita. Bahkan di dalam kitab Sahih Muslim diterangkan di sana bahwa malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk menyampaikan pesan dari Allah untuk beliau. Malaikat Jibril ketika itu berkata kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata malaikat Jibril? Inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi'i fatastaghfiru lahum. Sungguh Tuhanmu memerintahmu untuk mendatangi kuburan ahli baqi, lalu engkau memohonkan ampunan untuk mereka. Jadi malaikat Jibril mendatangi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk menyampaikan pesan dari Allah agar Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kuburan Ahlul Baqi untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Maka sangat aneh apabila Zulkarnain Al-Wahabi itu ketika mendapat pertanyaan bolehkah seseorang mendatangi kuburan kemudian mendoakan kebaikan kepada si mayit, malah dia mengatakan kalau hanya untuk mendoakan si mayit ngapain pergi ke kuburan, kan gak mesti pergi ke kubur, dimanapun boleh-boleh saja. Gak harus seperti ini engkau Zulkarnain. Justru malaikat Jibril itu menyuruh Nabi kita Muhammad SAW untuk pergi ke kuburan Ahlul Baqi hanya untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk Ahlul Baqi. Lagi pula semua orang itu sudah tahu Zulkarnain bahwa mendoakan si mayit itu memang tidak mesti ke kuburannya, tetapi tidak salah apabila seseorang pergi ke kuburan untuk berziarah dan mendoakan si mayit di kuburannya. Seharusnya jawabannya itu seperti ini.
Coba andaikan malaikat Jibril itu seperti Anda cara berpikirnya. Loh, ngapain Allah itu menyuruh Nabi Muhammad untuk pergi ke kuburan Ahlul Baqi hanya untuk istighfar? Untuk beristighfar apa itu? Agar Allah mengampuni Ahlul Baqi. Di masjid kan boleh, di rumah kan boleh. Ngapain harus ke kuburan? Akan gini kalau malaikat Jibril itu pemikirnya sama dengan Zulkarnain ini, teman-teman. Ternyata malaikat Jibril malah memerintah Nabi Muhammad SAW untuk pergi ke kuburan Ahlul Baqi hanya untuk beristighfar kepada Allah untuk Ahlul Baqi. Di dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Imam Muslim di dalam kitab beliau Sahih Muslim dari Sayyidah Aisyah, ini istri Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah berkata, "Kana Rasulullah SAW kullama kana lailatuha min Rasulillah SAW yakhruju min akhiril laili ilal baqi'i fayaqulu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna gadan mu'ajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun Allahumma ghfir li ahli baqi'il gharqad." Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwa ketika Rasulullah SAW mendapat giliran nginap di rumah Sayyidah Aisyah, beliau ternyata Rasulullah SAW selalu pergi keluar rumah di akhir malam, pergi menuju kuburan Baqi, teman-teman. Kemudian nyampe di sana Rasulullah SAW berkata, "Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna gadan mu'ajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun Allahumma ghfir li ahli baqi'il gharqad." Jadi ternyata Rasulullah SAW mendatangi kuburan Ahlul Baqi hanya untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk Ahlul Baqi tadi. Jadi tolonglah, kalau menjawab pertanyaan itu gak usah muter-muter. Ustadz Zulkarnain Al-Wahabi, pertanyaan dari jemaahmu kan cuma, bolehkah seseorang mendatangi kuburan kemudian mendoakan kebaikan kepada si mayit? Kan ini pertanyaannya. Kenapa Anda malah menjawab kalau dia ingin mendoakan kebaikan untuk si mayit, gak mesti dia datang ke kuburan, dia doakan di mana saja. Justru mengkhususkan datang ke kuburan untuk mendoakan, ini bisa masuk di dalam bid'ah. Yang ada itu seseorang ke kuburan adalah untuk mengingat akhirat. Anda seharusnya tidak menjawab begini, karena pertanyaannya jelas sekali. Bolehkah seseorang mendatangi kuburan kemudian mendoakan kebaikan kepada si mayit? Jawabannya pasti boleh, sebab mendatangi kuburan itu namanya ziarah. Mendoakan si mayit di kuburannya itu anjuran Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah diperintah oleh malaikat Jibril, ini pesan dari Allah, agar Nabi Muhammad itu pergi keluar rumah untuk mendatangi kuburan Ahlul Baqi kemudian memintakan ampunan untuk Ahlul Baqi tadi. Tolonglah, kenapa sih di dalam otak para ustadz wahabi itu yang ada kok bid'ah terus? Tolong banyak baca. Jangan selalu suudzon kepada umat, jangan selalu suudzon kepada masyarakat. Tidak ada masyarakat yang mengkhususkan untuk mendoakan si mayit itu di kuburannya saja. Tidak ada. Itu kan hanya suudzon Anda. Masyarakat itu tahu, memang sudah tahu Pak ya, Pak Ustadz Zulkarnain. Masyarakat itu sudah tahu bahwa mendoakan mayit itu tidak mesti harus datang ke kuburannya. Tetapi masyarakat mengamalkan ajaran Nabi yang berupa ziarah ke kuburan dalam rangka mendoakan. Begitu Pak Zulkarnain. Apalagi Anda menjawab yang ada fungsi dari tujuan atau tujuan daripada ziarah kubur itu kan mengingat akhirat. Iya, memang ingat akhirat itu tujuan dari ziarah kubur, tetapi bukan satu-satunya tujuan. Kita memang pergi ke kuburan itu untuk ingat akhirat, tetapi tujuannya lagi adalah mendoakan ahli kubur tadi kepada Allah, mendoakan kebaikan. Ya Allah, cobalah mikir-mikir. Dan tolong ya, kalau Anda itu kurang referensi, kurang bahan bacaan, tolong jangan sembarangan menjawab pertanyaan. Belajar lagi. Kalau tidak tahu mending berkata la adri, I don't know. Gue tidak tahu.
saya belum tahu tentang hukumnya, saya masih mau belajar atau membaca lagi, baru saya kalau sudah tahu saya akan jawab. Seharusnya seperti inilah kalau Anda menjadi seorang pendakwah. Jadi tolong, kasihan umat ini, kasihan. Kalau seperti ini kan secara tidak langsung Anda itu sudah mengharamkan ziarah kubur dan mendoakan mayit di kuburannya. Kan ini sangat melenceng dari ajaran Islam itu sendiri, teman-teman. Islam itu sangat menganjurkan ziarah kubur, dan bahkan mendoakan mayit di kuburan itu adalah anjuran dari agama Islam itu sendiri. Jadi tolong orang-orang awam, tolong ya, pilih dan harus pandai-pandai memilih ustadz-ustadz di dalam memahami ajaran agama Islam. Jangan sembarang ustadz, jangan sembarang asal terkenal, teman-teman. Tidak. Sebab orang terkenal pun tidak mesti selalu benar. Tidak. Tolonglah, tolong. Ngaji yang benar, banyak bahan bacaan, banyak referensi, kemudian berdakwah dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Kalau tidak tahu, mendingan berkata, la adri, I don't know, saya tidak tahu. Itu lebih selamat untuk Anda dan lebih menyelamatkan umat Islam. Semoga ini bermanfaat, teman-teman. Hadanallahu wa iyyakum wa faqahanallahu fiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.